Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya krusial banget. Bab 9, Esensi Kepemimpinan, dari buku Essential. Buku ini kan menyoroti banyak perubahan besar ya, tim kerja jarak jauh, AI generatif, dinamika global, dan di tengah itu semua ada isu kepercayaan. Miris juga dengar data Gallup 2023, cuma 21% karyawan di AS yang percaya sama pemimpinnya. Ditambah lagi, generasi baru masuk dunia kerja dengan pandangan yang lebih skeptis kan? Jelas banget ini sinyal, modal kepemimpinan lama udah nggak cukup lagi. Jadi, misi kita sekarang ini menggali, apa sih intisari kepemimpinan yang dibutuhkan zaman now? Bab 9 ini pakai kerangka flywheel atau roda gila dari Jim Collins. Kita coba bedah bareng ya. Betul, situasinya sekarang memang menuntut lebih dari sekedar jago manajemen aja. Ini kayak panggilan buat pemimpin jadi warga dunia. Maksudnya peduli dan responsif sama isu-isu sosial, lingkungan, etika global yang dulu mungkin dianggap, itu urusan luar kantor. Tanggung jawabnya jadi lebih luas gitu. Nah, soal model roda gila kepemimpinan esensial ini, konsep flywheel dari Jim Collins itu kan intinya soal kekuatan akumulasi ya. Jadi bukan soal satu gebrakan besar, tapi dorongan-dorongan kecil yang konsisten, terus-menerus, akhirnya membangun momentum yang kuat. Kayak mendorong roda besi raksasa itu loh, awalnya berat banget tapi sekali muter, wah tenaganya besar. Nah, di konteks buku ini, roda gila ini menggeser fokus kita. Jadi bukan cuma ngejar hasil akhir, tapi kita perlu paham dan perbaiki proses di baliknya. Prosesnya itu siklus, mulai dari perubahan pola pikir atau mindset, ini nanti mendorong perilaku baru atau behavior, dan ujungnya menciptakan transformasi nyata di kepemimpinan dan budaya perusahaan. Kenapa ini penting? Soalnya manajemen gaya lama seringnya nekan hasil, tapi nggak ngubah fondasinya. Cara kerja yang manusiawi, budaya yang suportif, roda gila ini perlu terus didorong biar energinya nggak habis. Oke, jadi penggerak awalnya itu pola pikir ya. Di bab ini disebut menangguhkan kepentingan pribadi, suspend self-interest. Ini menarik nih, buku ini nyinggung soal paradoks kekuasaan. Jadi kayak ironi gitu ya. Justru skill yang bantu orang dapat kuasa, empati, koneksi, malah bisa luntur begitu kuasanya di tangan. Kekuasaan bisa bikin pemimpin jadi kurang peka gitu ya. Jadi menangguhkan kepentingan pribadi ini bukan cuma soal jadi orang baik, tapi kayak mekanisme pertahanan aktif gitu ya, biar nggak kejebak sama efek negatif kekuasaan itu. Melampaui ego lah intinya. Tepat sekali. Perspektif yang bagus itu. Intinya memang begitu. Secara sadar, milih buat kesampingkan ego, bias pribadi, godaan untung jangka pendek. Demi apa? Demi tujuan organisasi yang lebih besar. Demi kesejahteraan tim. Contoh yang sering disebut ya Paul Polman di Unilever. Dia hapus laporan keuangan kuartalan itu kan. Langkah radikal banget. Tujuannya jelas. Biar Unilever fokus ke keberlanjutan jangka panjang lewat Unilever Sustainable Living Plan. Meskipun risikonya harga saham jangka pendek anjlok atau bonus pribadinya kepotong. Nah, itu aksi nyata menangguhkan kepentingan pribadi. Contoh lain yang kuat itu Satya Nadella di Microsoft. Dia akan mewarisi budaya yang, kompetitif banget internalnya. Kadang dibilang kanibalistik. Dia ubah itu secara sistematis jadi budaya yang basisnya empati, growth mindset, percaya kemampuan bisa dikembangkan, sama inklusivitas. Geser dari know it all, sok tahu, jadi learn it all, mau belajar terus. Itu inti dari menangguhkan ego demi belajar bareng. Dan dampaknya kelihatan kok. Riset juga konsisten nunjukin selfless leadership itu ada hubungannya sama kepuasan kerja, komitmen, kinerja, inspirasi, loyalitas karyawan, naik semua. Wah, contoh-contohnya nunjukin dampaknya bisa masif ya. Tapi ini kedengarannya ideal banget ya. Mungkin susah diterapin di tengah tekanan target, kompetisi bisnis sehari-hari. Gimana caranya seorang pemimpin bisa benar-benar praktekin pola pikir menangguhkan kepentingan pribadi ini secara konsisten? Ada tips praktisnya nggak? Ada. Dan buku ini kasih langkah yang cukup membumi kok. Pertama, prioritaskan refleksi harian. Ini bukan cuma ngelamun ya, tapi sengaja luangkan waktu buat mikirin tindakan kita, keputusan kita, gaya interaksi, dampaknya ke orang lain gimana. Ini bantu kita lihat pola, lihat gambaran besar, nggak cuma reaktif. Kedua,
Kembangkan fokus tak tergoyahkan pada orang lain. Di zaman penuh distraksi ini, ngasih perhatian penuh itu bentuk penghargaan loh. Artinya, ya sadar matiin notif, simpen gadget pas ngobrol sama orang, bikin waktu fokus tanpa gangguan. Pokoknya prioritaskan kualitas koneksi antar manusia. Ketiga, basmi politik kantor. Nah ini, pemimpin harus ambil sikap jelas, tegas. Lawan perilaku manipulatif, gosip, nusuk dari belakang, jilat atasan injak bawahan. Perilaku kayak gitu kan subur karena melayani ego, tapi ngeracunin budaya banget. Sebaliknya, dorong transparansi, keadilan, meritokrasi. Keempat, bina budaya komunikasi terbuka dan umpan balik. Aktif bikin dan dorong orang pakai saluran komunikasi rutin, bisa mingguan, bulanan, kuartalan. Di mana anggota tim itu ngerasa aman, ngomongin pendapat, khawatir, ide, tanpa takut dihakimi atau dibalas. Dan yang paling penting, pemimpin harus nunjukin masukan itu didengerin dan ditindaklanjuti, bukan cuma formalitas. Oke, langkah-langkahnya konkret ya, dan bisa dimulai dari diri sendiri. Masuk akal. Nah, dari pola pikir, roda gila muter, dorong perilaku. Elemen kedua, menumbuhkan keingintahuan tak terpuaskan. Cultivate insatiable curiosity. Ini digambarin kayak anak kecil yang nanya kenapa, terus atau rasa penasaran kita pas ngikutin serial atau baca buku seru. Rasa ingin tahu yang otentik soal orang lain. Dimulai dari hal simpel kayak nanya apa kabar, tapi beneran dengerin jawabannya. Kayaknya inti perilaku ini di mendengarkan secara mendalam ya. Persis, mendengarkan dengan niat buat paham, bukan cuma buat jawab balik. Itu jantungnya keingintahuan ini. Ini fundamental, tapi yaitu banyak pemimpin kewalahan melakukannya. Apalagi di lingkungan kerja yang beragam. Kadang ada rasa ragu atau takut nanya lebih dalam, khawatir salah ngomong atau nyinggung. Ironisnya, justru keengganan buat terkoneksi karena kurangnya rasa ingin tahu ini yang malah menghambat pemahaman, kolaborasi, pertumbuhan. Pemimpin perlu proaktif, jangan nunggu pas ada masalah aja atau pas evaluasi tahunan baru nanya-nanya. Contoh klasiknya Sir Richard Branson dari Virgin Group. Dia kan terkenal suka turun gunung, ngobrol langsung sama karyawan di semua level, dari cleaning service sampai pilot. Dan dia beneran dengerin ide dan keluhan mereka. Peluncuran Virgin Atlantic itu bukan cuma bisnis, tapi didorong visi buat merevolusi pengalaman terbang yang kaku waktu itu. Ide kayak kelas premium ekonomi, hiburan di kursi belakang, itu banyak inspirasinya dari interaksi langsung dan empati ke penumpang. Bahkan proyek ambisius kayak Virgin Galactic itu akarnya dari keingintahuan universal manusia soal eksplorasi. Contoh Branson itu keren banget ya, nunjukin gimana keingintahuan bisa jadi pemicu inovasi yang fokus ke manusia. Kalau seorang pemimpin mau secara sadar nih numbuhin perilaku ini di timnya, gimana buku ini nyaranin cara membangun kebiasaan ingin tahu itu dalam kerja sehari-hari? Ada beberapa pendekatan praktis yang disaranin. Pertama, kenali tenaga kerja Anda secara mendalam. Fokusnya bukan ke pemimpinnya, tapi ke memahami individu di tim. Ajukan pertanyaan terbuka yang berkualitas, terus dengerin jawabannya baik-baik biar bisa gali lebih dalam lagi. Ini perlu waktu dan fokus ya, jadi singkirkan distraksi pas lagi ngobrol. Termasuk di dalamnya upaya buat paham apa sih yang memotivasi mereka secara intrinsik, aspek kerja atau hidup apa yang bikin mereka menyala, apa yang mereka cintai. Kedua, ini nyambung sama yang tadi, mengacu ke gagasan Marcus Buckingham di buku Love Plus Work. Bentuk tempat kerja tempat gairah dan profesi beririsan. Bantu anggota tim nemuin permaka dalam kerjaan mereka, aktivitas atau tugas yang mereka nikmati dan kuasai secara alami. Misalnya nih, ada developer software yang minat banget sama aspek visual dan pengalaman pengguna, UI UX gitu. Nah, dia bisa dikasih peran lebih sentral di desain, didukung pelatihan atau mentorship. Ini nggak terjadi gitu aja ya. Perlu dialog terus-menerus. Bisa pas one-on-one, bisa pas diskusi tim. Ketiga, ciptakan komunitas praktik atau communities of practice. Margaret Whitley pernah bilang, di mana ada masalah, komunitas adalah jawabannya. Pemimpin punya peran penting buat memfasilitasi terbentuknya ruang, bisa formal, informal, fisik, virtual, tempat orang-orang dengan minat atau tantangan mirip bisa nyambung. Bisa saling berbagi ilmu, belajar dari pengalaman, bareng-bareng mecahin masalah. Contoh menarik itu transformasi Apple Stores di bawah Angela Ahrendts, nerusin visi Steve Jobs.
Peku bukan cuma tempat jualan, tapi jadi pusat komunitas belajar dan berbagi. Lewat Genius Bar, sesi Today at Apple, kunci sukses Ahrens, dia fokus bangun hubungan dan berdayain karyawan dulu. Christy Smith, salah satu penulis buku ini, ngelihat langsung dampaknya. Oke, jadi pola pikir menangguhkan ego membuka jalan buat perilaku ingin tahu. Terus ini bangun koneksi dan pemahaman. Nah, ini bawa kita ke elemen ketiga yang jaga roda gila tetap muter. Fokus pada menciptakan budaya unggul. Create cultures of excellence. Ini kedengarannya lebih dari sekedar punya standar tinggi ya. Buku ini nekenin soal konsistensi antara omongan dan tindakan. Berani hadapi tantangan, lihat kesulitan sebagai peluang belajar. Ini yang katanya bangun ketahanan atau resilience team. Tepat sekali. Budaya unggul ini adalah manifestasi dari dua elemen sebelumnya yang jalan terus secara konsisten. Ini cerminan investasi organisasi pada kualitas terbaik manusia, kreativitas, kolaborasi, inovasi, kemampuan adaptasi. Organisasi dengan budaya unggul itu nggak cepat puas. Mereka terus belajar, berkembang, prioritasin keberlanjutan jangka panjang dan pertumbuhan potensi manusianya. Inilah yang ngasih energi ke roda gila kepemimpinan biar muterga makin kenceng. Sosok yang sering jadi contoh soal ini itu mendiang Arne Sorensen, mantan CEO Marriott International. Beliau diakui banget kemampuannya navigasi bisnis global yang kompleks, tapi tetap fokus kuat ke aspek kemanusiaan, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan tamu. Beliau teguh pegang nilai-nilai inti perusahaan. Kepemimpinannya yang penuh empati kelihatan banget pas krisis COVID-19. Komunikasinya transparan, menenangkan di masa sulit. Komitmennya ke inklusivitas juga dilihat bukan cuma program HR, tapi sebagai pendorong keunggulan operasional dan lingkungan kerja yang positif. Contoh Sorensen di tengah krisis itu memang nyorot banget ya pentingnya fondasi budaya yang kuat. Apa sih sebenarnya faktor pendukung atau fondasi yang memungkinkan pemimpin dan organisasinya bisa fokus bangun dan pertahanin budaya unggul kayak gitu? Buku ini menyoroti dua kapabilitas kunci. Pertama, praktekkan kompetensi kontekstual. Ini kemampuan buat baca situasi secara mendalam, paham nuansa yang seringkali nggak diucapkan dalam dinamika tim, tren industri, kondisi sosial ekonomi, bahkan isu personal yang mungkin pengaruh ke tim. Mengutip M. Scott Peck, langkah pertama mencahin masalah itu ya mengakui bahwa hidup itu sulit. Kompetensi kontekstual butuh upaya aktif buat belajar dan paham realitas berbeda yang dihadapi anggota tim. Latar belakang budaya, tantangan pribadi, tekanan ekonomi. Pemimpin yang kompeten secara kontekstual bisa nyesuaiin pendekatan. Mungkin ubah timeline, kasih dukungan ekstra, modifikasi ekspektasi cara realistis. Riset, apalagi di kepemimpinan global, negasin pentingnya skill dinamis ini. Dan tentu, ini dibangun di atas kemampuan nangguin ego dan rasa ingin tahu yang kuat tadi. Kedua, pahami konsep budaya sebagai sesuatu yang multidimensi. Budaya perusahaan itu nggak satu blok utuh. Tim, gimana nilai itu diterjemahin dan dijalanin sehari-hari? Bisa beda antar departemen, lokasi, atau komposisi tim. Dan terakhir, level individu. Gimana tiap orang ngalamin dan internalisasi budaya itu bentuk identitas kerjanya. Gue siapa sih di sini? Poin pentingnya, ciptain lingkungan di mana individu bisa kontribusi dengan keunikan mereka tanpa ngerasa harus korbanin nilai pribadi cuma biar kelihatan cocok. Ironisnya, riset di buku ini bilang cuma sekitar 41% karyawan AS yang ngerasa beneran paham nilai unik perusahaan mereka. Pemimpin punya peran vital buat nyelarasin dan ngidupin budaya di 3 level ini. Rangkaian yang logis banget, pola pikir yang pas, memungkinkan perilaku yang mendukung, yang terus-menerus bangun fokus ke keunggulan. 3 esensi ini menangguhkan kepentingan pribadi, menumbuhkan keingintahuan, dan menciptakan budaya unggul kayaknya saling terkait dan nguatin ya. Pesan dari bab ini kuat banget rasanya, ada panggilan mendesak buat para pemimpin untuk integrasikan lagi kemanusiaan secara lebih radikal dalam cara kita kerja. Bukan lagi sekedar nice to have, tapi jadi keharusan bisnis biar bisa survive dan berkembang di era ini. Persis. Pesan penutup dari bab ini, wah, menggugah banget. Kemanusiaan itu sendiri nggak rusak kok, nggak perlu diperbaiki. Yang kita butuhin itu kepemimpinan yang lebih baik, yang mengakui dan melihara kemanusiaan itu. Kita perlu secara sadar nempatin lagi peran sentral manusia, kebutuhan, potensi, kesejahteraannya dalam meraih sukses bisnis. Ini soal merevolusi cara kita kerja biar bisa perbaiki cara kita hidup. Pada akhirnya, warisan pemimpin itu bukan cuma angka di laporan keuangan, tapi jejak dampak positif ke kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Mengutip semangat Margaret Mead,
Perubahan signifikan sering dimulai dari kelompok kecil yang peduli dan komit. Pemimpin efektif ya bagian dari kelompok itu. Waktunya ya sekarang. Terus, ngabain esensi-esensi kepemimpinan ini berarti kita risiko kehilangan hati, pikiran, dan kontribusi terbaik dari aset paling berharga kita, manusia. Ini ajakan buat mendefinisikan ulang kepemimpinan dengan nempatin kemanusiaan di pusatnya. Ajakan buat bareng-bareng bangun komunitas kerja yang unggul dan manusiawi. Sebuah kerangka kerja yang kaya makna. Jadi, kita udah kupas 3 esensi kepemimpinan dari bab 9 buku E-Essential, menangguhkan kepentingan pribadi sebagai fondasi pola pikir, menumbuhkan keingintahuan tak terpuaskan sebagai motor perilaku kunci, dan menciptakan budaya unggul sebagai fokus berkelanjutan. Ini benar-benar ngasih peta jalan ya. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan cuma konsep teori yang indah aja. Buku ini nyajinya sebagai panduan praktis yang bisa Anda, para pendengar, adaptasi buat navigasi kompleksitas dunia kerja modern. Tujuannya jelas, bangun lagi kepercayaan yang terkikis, dan yang lebih penting, ngelepasin potensi luar biasa manusia di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Bab ini kan nyorot paradoks kekuasaan. Gimana kekuasaan formal bisa pelan-pelan ngerusak empati dan koneksi, padahal kualitas itu yang seringkali bantu orang meraih posisi itu. Coba Anda renungkan, gimana seorang pemimpin yang Anda amati, atau mungkin diri Anda sendiri ya kalau Anda memimpin, bisa secara aktif dan sadar ngelawan tarikan gravitasi dari paradoks ini. Strategi apa yang bisa diterapin biar kekuatan lunak, kemampuan nyambung, empati menginspirasi, tetap terjaga bahkan mungkin makin kuat seiring nambahnya kekuasaan formal. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga memberi percikan inspirasi dan wawasan baru buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.